Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin Ramadan dengan NIM 1011825. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sentimen analysis atau analisis sentimen. Untuk tugas intro mata kuliah Natural Language Processing. Oke, kita langsung masuk saja ke apa itu sentimen analysis. Menurut Liu, analisis sentimen atau yang disebut juga penambangan opini adalah bidang studi yang menganalisa mengenai pendapat orang lain, kemudian sentimen, kemudian evaluasi, penilaian, sikap, dan emosi terhadap suatu entitas seperti produk, kemudian jasa, organisasi, individu, kemudian isu, peristiwa, topik, dan tentunya atribut. Dan setelah kita mengetahui apa itu sentimen analysis atau analisis sentimen, tentunya kita perlu juga mengetahui tentang apa itu opini. Opini adalah pusat dari hampir semua aktivitas manusia karena opini merupakan pengaruh dari perilaku manusia itu sendiri. Tidak seperti informasi faktual, opini dan sentimen memiliki karakteristik yang unik, yaitu subjektif. Sehingga penting untuk memeriksa opini dari banyak orang daripada hanya satu opini dari seseorang. Karena opini dari satu orang hanya mewakili pandangan subjektif dari satu orang saja, yang biasanya tidak cukup untuk digunakan sebagai dasar kita untuk mengambil sebuah kesimpulan. Nah, itu untuk opini. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu analisis sentimen, apa itu opini, tentunya kita juga harus tahu sumber data dari analisis sentimen itu dari mana saja. Tentunya ada banyak ya sumber data untuk analisis sentimen. Di sini ada beberapa. Di antaranya ada opini pada blog, kemudian microblog, kemudian forum seperti misal Twitter, terus juga WordPress, kemudian Kaskus, dan lain-lain. Selanjutnya ada komentar pada artikel. Ya, pada artikel, pada topik, isu, ataupun review. Selanjutnya ada posting pada situs media sosial seperti Facebook, LinkedIn, Instagram, Line, dan lain-lain. Kemudian ada email. Nah, seperti kita tahu bahwa media sosial memang sekarang sangat
berpengaruh besar ya bagi kehidupan masyarakat. Banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan menggunakan media sosial atau di dalam media sosial. Yang bisa upload foto maupun video dengan mengupload atau mencantumkan hashtag tertentu maupun dengan caption tertentu. Dan aktivitas di dalam sosial media juga sangat beragam topiknya, itu bisa soal politik, bisa juga soal sosial, bisa juga soal kebudayaan, olahraga, kesenian, dan lain-lain. Banyak sekali. Jadi begitu berpengaruhnya sosial media bagi kehidupan masyarakat sekarang, dan itu bisa jadi sumber data untuk analisis sentimen. Begitu juga dengan email. Ya, mungkin hampir setiap orang sekarang harus punya email untuk keperluan pendidikan, untuk keperluan pekerjaan, bisnis juga sangat perlu untuk mempunyai email. Bukan cuma individu, karena email juga ada email perusahaan dan sebagainya. Kurang lebih itu sumber data untuk analisis sentimen. Nah, selanjutnya, setelah mengetahui sumber data analisis sentimen, di sini ada tingkatan analisis sentimen. Liu membagi analisis dalam 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkatan dokumen. Pada tingkatan ini, analisis dilakukan menyeluruh terhadap satu dokumen untuk mengklasifikasikan apakah keseluruhan dokumen mengekspresikan sentimen yang positif atau mengekspresikan sentimen yang negatif. Analisis hanya bisa dilakukan pada dokumen yang tidak membandingkan lebih dari satu entitas. Pada contoh tulisan di atas, ada lebih dari satu entitas, yaitu kinerja, sepak terjang, dan langkah. Yang kedua ada tingkatan kalimat. Pada tingkatan ini, analisis dilakukan pada kalimat untuk menentukan ekspresi dari tiap-tiap kalimat tersebut. Apakah positif, apakah negatif, atau netral. Dan netral berarti tidak ada opini. Tapi masih terdapat kendala untuk membedakan mana yang fakta dan mana yang opini. Misal di sini ada sebuah kalimat. Saya membeli iPhone bulan lalu, namun baterainya sudah rusak. Kalimat tersebut jelas fakta. Itu contoh untuk menentukan ekspresi pada kalimat. Dan kemudian yang ketiga, ada tingkatan entitas atau aspek atau fitur. Kedua tingkatan sebelumnya ternyata sulit untuk menentukan apa yang sebenarnya orang suka dan apa yang sebenarnya tidak suka. Tingkatan aspek lebih bisa menentukan dengan pasti
alih-alih melihat konstruksi bahasa seperti dokumen, ada paragraf, kalimat, klause, frase, tingkatan aspek justru melihat langsung ke opini itu sendiri dengan ide dasar bahwa opini pasti punya sentimen dan punya target opini. Maka opini yang tidak terdapat target maka tidak dapat digunakan. Misalnya di sini ada sebuah kalimat. Kalimatnya seperti ini. Kinerja Jokowi memang bagus, namun janjinya diingkari. Terdapat dua aspek. Yang pertama yaitu kinerja Jokowi. Dan yang kedua, janji Jokowi. Sentimen pada kinerja bernilai positif. Sedangkan sentimen pada janji bernilai negatif. Maka kinerja Jokowi dan janji Jokowi adalah target opini. Itu untuk tingkatan entitas. Kita masuk ke selanjutnya. Tadi setelah kita mengetahui apa itu opini, tentunya kita juga harus tahu jenis-jenis opini itu sendiri. Ya. Opini merupakan hal yang cukup kompleks dan menurut Liu membagikan opini ke dalam dua jenis. Yaitu yang pertama, ada opini reguler. Opini reguler yaitu opini yang mengekspresikan sentimen hanya pada entitas tertentu atau aspek entitas tertentu. Sebagai contoh, di sini kembali ada sebuah kalimat, di mana kalimatnya ini adalah ongkos go ride sangat murah. Nah, pada opini ini memiliki nilai sentimen yang positif pada aspek biaya. Karena ada kata murah dan bernilai positif. Dan yang kedua, ada opini komparatif. Opini komparatif yaitu opini yang membandingkan dua entitas atau lebih berdasarkan aspek dari masing-masing entitas. Sebagai contoh lagi, di sini ada sebuah kalimat. Kalimatnya adalah ongkos go ride lebih murah daripada Grab. Seperti itu. Nah, opini ini membandingkan dua transportasi online. Yang pertama ada Gojek, yang kedua ada Grab, ya, dengan ada pelayanan GoRide dan Grab bike-nya juga. Nah, di sini membandingkan antara dua transportasi online ini berdasarkan biayanya,
Dan yang terpilih atau yang lebih dipilih adalah Go-Ride. Karena di sini ongkos Go-Ride lebih murah daripada Grab. Dan opini komparatif tentunya membandingkan, ya, komparatif membandingkan dua entitas atau lebih berdasarkan aspek dari masing-masing entitas. Itu untuk opini komparatif. Lalu kita masuk ke metode klasifikasi analisis sentimen. Ya. Pada dasarnya, metode klasifikasi pada analisis sentimen terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu pendekatan dengan menggunakan lexical base. Lalu yang kedua, pendekatan dengan menggunakan machine learning. Nah, pada pendekatan machine learning, beberapa peneliti menggunakan diantaranya ada support vector machine atau SVM, lalu ada naive Bayes, lalu ada random forest, dan ada logistic regression. Selain itu, peneliti memanfaatkan metode hibrid baru, yaitu clustering k-means, yang digabungkan dengan metode Kachko search dalam melakukan klasifikasi. Setelah kita tahu mengenai metode klasifikasi yang dibagi menjadi dua tadi, dan tadi kita melihat pendekatan dengan menggunakan machine learning, tentunya kita juga harus tahu mengenai metode-metode yang ada di dalamnya. Di antaranya ada support vector machine atau SVM. Nah, SVM ini merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi seperti support vector classification dan regresi support vector regression. Dalam pemodelan klasifikasi, SVM memiliki konsep yang lebih matang dan lebih jelas secara matematis dibandingkan dengan teknik-teknik klasifikasi yang lain. Dan SVM juga dapat mengatasi masalah klasifikasi dan regresi dengan linear maupun non-linear. Itu untuk support vector machine. Selanjutnya ada naive Bayes. Nah, naive Bayes merupakan sebuah metode penggolongan berdasarkan probabilitas sederhana dan dirancang untuk dipergunakan dengan asumsi bahwa antar satu kelas dengan kelas yang lain tidak saling tergantung atau independen. Nah, pada klasifikasi naive Bayes, proses pembelajaran lebih ditekankan pada mengestimasi probabilitas.
Nah, keuntungan dari metode net bias ini yaitu pengklasifikasian akan mendapatkan nilai error yang lebih kecil ketika datasetnya berjumlah besar. Itu untuk metode klasifikasi net bias. Selanjutnya ada random forest classifier. Adalah metode klasifikasi yang terdiri dari kumpulan pohon keputusan yang nantinya akan dijadikan vote untuk mendapatkan hasil terakhir dari pendeteksi dengan mendukung berupa data latih dan fitur acak yang independen dengan fitur yang berbeda-beda. Dan yang terakhir di sini ada logistic regression yang merupakan salah satu metode klasifikasi yang sering digunakan. Regresi logistik merupakan suatu teknik analisis data yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara beberapa variabel, di mana variabel responnya ada bersifat kategorik, baik nominal maupun ordinal, dengan variabel penjelasnya dapat bersifat kategorik maupun kontinu. Itu untuk logistic regression. Dan sekian dari saya mengenai penjelasan analisis sentimen untuk tugas intro mata kuliah NLP. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.